Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Oke, kali ini kita akan membahas lagi atau kembali lagi setelah lama saya tidak muncul di video YouTube saya, di channel saya. Kali ini kita akan untuk kembali yang pertama kali saya ada di mata kuliah Sosiologi Antropologi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai masih lebih berbasis pada sosiologi yang sangat-sangat, bagi saya ini sangat-sangat terlalu normatif. Jadi kita bisa lihat di slide bahwa judul dari pembahasan kita kali ini adalah perilaku menyimpang sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, di sini istilah kata tidak sempurna, sempurna dan tidak sempurna bagi saya memang ini mungkin secara positivistik atau pada abad di Eropa pada abad 18 menjelang 19 itu masih sangat bahwa seorang ahli itu dapat dengan semena-mena melakukan judgement atau melakukan menentukan bahwa fenomena sosial itu salah, tidak salah, sempurna, tidak sempurna, sebaiknya seperti apa, dan merasa bahwa dirinya itu terpisah dari masyarakat. Tapi sebagai seorang yang memang sudah humanistik, yang sudah tidak positivistik lagi, yang sudah tidak seakan-akan ahli adalah segalanya, adalah seorang akademisi adalah segalanya, itu tidak lagi, terutama untuk pandangan-pandangan yang memang sudah konstruktivistik itu tidak akan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, walaupun pandangan ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita, atau yang paling tidak saya percaya atau saya gunakan untuk melihat fenomena sosial, fenomena manusia di sini. Mari kita pelajari apapun itu, yang walaupun itu tidak sebagaimana yang biasa saya gunakan untuk melihat fenomena sosial, yaitu masih pada era-era positivistik, era-era di mana bahwa antara manusia dalam ilmu humaniora dan sosial sekalipun, walaupun mempelajari manusia, tapi seakan-akan dia lebih dari sekedar manusia. Oke, di sini kita lihat bahwa ada hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Kata sempurna dan tidak sempurna sebetulnya sangat relatif, dan untuk hari ini mungkin saya akan bertanya-tanya sempurna itu seperti apa, dan sosialisasi sempurna itu yang seperti apa. Apakah itu realitas ataupun hanya sesuatu yang ideal yang memang tidak terjadi, atau kalaupun terjadi merupakan suatu kamuflase, merupakan suatu yang sering kalian bilang untuk orang-orang yang kalian tidak sukai, istilahnya pencitraan atau politik pencitraan. Oke, di luar dari itu kita katakan bahwa kemarin kita sudah di beberapa pertemuan yang lalu kita pernah membahas bahwa apa sih itu proses sosialisasi. Proses sosialisasi kita sudah dijelaskan, walaupun demikian saya ulang lagi untuk menampilkan bahwa proses sosialisasi memang selalu dibangun atau muncul adanya sebuah proses itu karena adanya interaksi manusia. Nah, konon kabarnya di sini interaksi manusia tidak selamanya selalu menghasilkan pola-pola perilaku yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat. Nah, kita boleh bertanya, masyarakat yang mana? Seperti itu. Oke, silakan Anda sambil membayangkan bahwa perilaku menyimpang ini, kalau mungkin Anda pernah nonton film Joker, mungkin kita bayangkan hal yang semacam itu. Kita perlu mengkritisi, kita perlu mempertanyakan lagi, benarkah
benarkah bukan masyarakatkah yang menciptakan syahwat? Bukankah masyarakat yang menciptakan perilaku menyimpang? Atau perilaku menyimpang ini merupakan sebuah tuduhan yang ditujukan masyarakat pada seseorang? Mungkin fenomena hari ini netizen, bagaimana seorang artis yang tadinya sedang berkibar tiba-tiba jatuh terpuruk. Nah, apakah yang dikehendaki masyarakat seperti apa sesungguhnya? Dan benarkah masyarakat itu yang mengatakan bahwa perilaku seseorang itu menyimpang, itu proses sosialisasinya sudah sempurna? Nah, mungkin hal-hal semacam ini yang perlu menjadi renungan dan perlu kita kritisi, walaupun hanya untuk refleksi diri kita sendiri, bukan untuk menuduh atau menyerang balik orang tersebut yang memang sudah mengklaim bahwa, atau menuduh bahwa, atau bahkan memberikan sanksi bahwa ada perilaku yang menyimpang. Tapi sejauh mana kekuasaan itu ada? Jadi masyarakat, siapapun yang bisa menguasai masyarakat, siapapun yang bisa menggerakkan opini masyarakat, membuat kesepakatan dengan lembaga-lembaga yang mungkin formal, itu akan dengan mudah mengklaim, melabeli ada sebuah perilaku yang menyimpang dari salah satu bagian dari masyarakat. Nah, itu nanti bisa dikaji lanjut ketika Anda mempelajari beberapa mungkin ilmu, bagian dari ilmu sosial, yaitu ilmu politik. Oke. Seperti itu tadi kita yang akan kita bahas seperti itu. Lalu kemudian bagaimana slide yang selanjutnya? Mari kita lihat di sini. Kita mendefinisikan apa itu perilaku menyimpang berdasarkan dari beberapa ahli. Seperti di sini Jeff Van der Zender, dia mengatakan bahwa yang namanya perilaku menyimpang ini adalah merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Nah, jadi di sini merupakan opini publik, opini banyak orang. Jadinya di sini bagaimana seseorang itu dikepung oleh berbagai banyak sekali orang, atau kalau istilahnya mungkin bisa kita katakan kalah polling, kalah jumlah. Nah, ini nanti akan kita bahas, boleh kita bahas mengenai bagaimana hukum itu berlaku, bagaimana peraturan itu berlaku, bagaimana norma itu berlaku. Dan sejauh ini memang yang ada sejumlah orang yang dapat mengikuti pendapat seseorang yang mungkin dianggap memiliki kekuatan lebih, kekuasaan lebih, status sosial yang lebih, itu akan dapat mampu mengatakan bahwa apa itu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang di sini adalah perilaku yang tidak sama dengan perilaku orang-orang lain. Nah, apakah di sini ketika hal itu dilakukan oleh satu orang, misalnya Anda mungkin pernah atau sering kali mengalami di sekitar kita ketika Anda berangkat kuliah, atau seperti ketika saya berangkat untuk ke kampus untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Perilaku menyimpang mungkin akan pernah saya lakukan di sini. Ketika lampu merah saya berhenti dan sebagian besar orang yang menggunakan kendaraan itu berjalan. Nah, di sini saya melakukan perilaku yang menyimpang. Kenapa? Ketika itu dikatakan oleh sejumlah besar orang, bahkan saya tidak ditoleransi, saya ditabrak dari belakang walaupun itu lampu merah. Dan begitulah, dan ternyata perilaku menyimpang itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti ketika kita ingin
apa namanya, melakukan sesuatu yang biasanya, yang seharusnya dilakukan, atau sesuatu yang ideal, sesuatu yang bagaimana ketentuannya, bagaimana seseorang itu bisa berkembang, seseorang itu bisa belajar, itu mah justru menyimpang karena terlalu membuat tidak nyaman, terlalu menuntut orang lain untuk juga ikut belajar. Nah, banyak orang yang tidak mau pusing, dan perilaku saya yang perilaku saya yang berbeda dengan orang lain itu dianggap menyimpang, bahkan dianggap di luar toleransi dan merupakan hal yang tercela. Nah, ini beginilah sebetulnya mengenai perilaku menyimpang ini sangat-sangat relatif, sangat-sangat kultural, dan sangat-sangat berdasarkan dari motivasi atau orientasi hidup seseorang. Oke, itu salah satu contoh tadi, bahwa kita langsung saja mengkritisi dari apapun yang didefinisikan sebagai perilaku menyimpang ini. Oke, kemudian Robert MJ Lawang di sini mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilakunya. Oke, untuk memperbaiki perilakunya. Coba kita renungkan dulu sebentar. Di sini sistem sangat penting, dan kadang-kadang sistem digunakan atau digerakkan oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu. Ada orang yang perlu diperbaiki, misalnya tugasnya adalah seorang pengajar, mencoba untuk berkembang, tapi ujung-ujungnya itu tidak dianggap menyimpang ketika terlalu serius dalam mengembangkan apapun yang dia inginkan untuk sebuah kemajuan dan untuk semuanya. Namun dalam sistem itu yang mereka butuhkan bukanlah seorang yang pintar. Konon kabarnya orang pintar tidak dibutuhkan di sana, tapi yang mereka butuhkan adalah sales untuk supaya sistem tersebut langgeng, laris, mendapatkan pendapatan yang konon kabarnya nanti pendapatan itu akan dikembalikan pada. Jadi peran dan status seseorang itu kadang-kadang diturunkan oleh sistem hanya untuk kepentingan sistem tersebut, atau paling tidak untuk alasan sistem tersebut. Nah, ini juga terjadi, bahkan ini beberapa hal yang beberapa bagian yang saya alami. Jadi ya semuanya harus dan di sini profesionalisme tentu saja mengacu pada profesionalisme yang berlaku di beberapa hal yang memang apakah sudah profesional atau belum. Jadi profesi itu sebetulnya ya ditentukan adalah fungsi dan statusnya. Jadi bukan misalnya dalam satu sistem yang sama itu melakukan fungsi atau peran yang berbeda-beda. Dan di situ sebetulnya terdapat eksploitasi juga ketika profesinya itu adalah satu profesi yang di sini kalau profesional tentu saja ada tenaga yang dikeluarkan, ada sesuatu kompensasi yang juga didapatkan. Tapi di sini eksploitasinya dia digunakan untuk untuk dua fungsi, dua pekerjaan, dua peran, tapi kompensasinya cuma satu. Nah, kadang kita bisa merenungkan apa itu yang namanya sering disebut corruption itu adalah perbuatan menyimpang atau tidak, tapi itu menjadi hal yang sudah biasa. Nah, disinilah ketika pengertian perilaku menyimpang itu banyak sekali digeser, pengertian menyimpang itu mulai dikaburkan, pengertian menyimpang itu di manipulasi sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan tertentu. Nah, ini saya langsung saja membahas bagaimana perilaku menyimpang ini dalam konteks relasi kekuasaan, dalam konteks apa yang terjadi, bukan apa yang sebaiknya. Kalau dalam slide ini memang apa yang sebaiknya menurut mereka, para ahli yang masih menganut nilai-nilai pada atau menganut
pendapat-pendapat atau sudut pandang di abad 18, di abad 18, sekarang abad 21, berarti sekitar 200 tahun yang lalu. Oke. Kita akan coba kemudian berikutnya. Bruce Cohen ini banyak sekali. Perilaku menyimpang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, seperti ini misalnya Anda seorang perilaku menyimpang ini dianggap perilaku seseorang bisa dianggap menyimpang kalau keinginan masyarakat itu tidak sesuai dengan perilaku kita tidak sesuai dengan keinginan masyarakat itu, atau tidak cocok, atau berada di, orang seringkali bilang, di lingkungan yang salah. Seperti misalnya Anda adalah seorang yang biasanya melakukan sesuatu seperti kebiasaan Anda, lalu kemudian ketika melihat rambu-rambu juga Anda selalu melihat marka jalan, Anda membaca marka jalan itu, tidak melintasinya. Tapi ada suatu kelompok masyarakat tertentu yang kehendaknya tidak seperti itu, yang kehendaknya ya jalan itu boleh di kiri, boleh di kanan, motor punyaku, lalu kemudian lampu merah itu hanya sekedar menghalangi jalan, bukan sebuah aturan atau tidak mewakili representasi ada sebuah negara di sana, ada sebuah aturan negara yang muncul. Karena di semua provinsi yang ada di Indonesia ini yang namanya lampu merah itu masih tetap berhenti, tapi tidak berlaku untuk beberapa kelompok masyarakat, bahkan itu sebagian besar. Saya sering mengalami, sangat sering mengalami ditabrak dari belakang karena ketika lampu kuning saya mulai pelan-pelan dan berhenti di saat lampu merah. Nah, ini kita bisa refleksi sejauh mana kita sebagai manusia mengenal sistem simbol ini kalau untuk di antropologi. Itu karena itu sebetulnya konon kabarnya itu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, atau ya konon kabarnya manusia memiliki watak dasar yang sama dengan makhluk lainnya, tapi ada perbedaan dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk bisa berbahasa, bisa mempunyai kesepakatan, tidak mengikuti tidak mengikuti dorongan-dorongan atau motivasi pribadi. Motivasi pribadi boleh diterjemahkan sebagai hawa nafsu misalnya. Jadi ketika Anda berada pada kelompok yang salah, pada sesuatu yang salah, pada sesuatu yang tidak sesuai, ya Anda akan salah bagi kelompok masyarakat tersebut. Seperti misalnya seekor singa yang berada di kandang kambing. Ketika dia hanya mengikuti mengembik, maka dia akan lapar. Dia makan rumput, dia akan mati. Mungkin sebaiknya adaptasi seekor singa itu adalah makan semua kambing yang ada di sana, bukan makan rumput dan ikut mengembik. Seperti itu. Nah, singa yang akhirnya mati itu bagi sekelompok kambing dia adalah makhluk dia adalah orang satu bagian dari kelompok yang tidak menyimpang dan mengorbankan dirinya untuk mati bagi kambing. Tapi bagi singa-singa di luar sana adalah sebuah kebodohan ketika singa itu harus mati, karena sebetulnya banyak persediaan kambing atau persediaan makan dari singa itu di sana, ibaratnya seperti itu. Oke, maaf kalau saya karena kalian sudah dewasa dan kalian mahasiswa, maka saya mengajarkan atau melihat teori-teori perilaku menyimpang ini dengan kondisi kritis. Saya memancing itu untuk diskusi. Jika Anda bisa mengikuti pola kegiatan atau cara belajar kita yang andragogis ini, walaupun nanti untuk ini kalian akan mengajarkan pada sistem-sistem pedagogis, Anda mengajarkan murid di sekolah-sekolah, tapi ini untuk Anda. Jadi ini untuk bagaimana caranya
apa namanya, kita menjadi atau kita melihat segala sesuatu dengan kritis. Dan ini berlaku atau tidak, tergantung relasi kekuasaan, tergantung posisi seseorang itu bisa mendominasi atau tidak, jumlah orang, lalu apakah dia bisa mengatur sistem atau tidak. Nah itu turut mempengaruhi bagaimana sebuah definisi ini berlaku atau tidak. Paul B. Harton, dia mengatakan bahwa setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok masyarakat atau sebuah institusi atau sebuah lembaga atau sebuah apapun yang memiliki peranata, kalau norma-norma tersebut sebagai sesuatu yang tegas, tidak begitu memang tidak terlalu berubah, dan norma-norma tersebut memang dihormati, tentu saja norma-norma tersebut tidak akan dengan mudah diubah secara seenaknya sesuai dengan kepentingan mereka-mereka yang memiliki posisi kuat dalam relasi kekuasaan. Oke, ini sebetulnya Anda sudah tahu. Ini sebetulnya Anda sudah tahu. Secara kognisi mungkin kita semua tahu. Tapi dari dorongan diri yang konon kabarnya manusiawi sebagai alasan. Oke. Selanjutnya masih banyak ini. Di sini Paul Harton mengatakan bahwa penyimpangan tersebut memiliki 6 ciri. Penyimpangan didefinisikan kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, tapi konsekuensi dari adanya peraturan atau penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap tindakan tersebut. Jadi di sini bukan Becker sendiri menyatakan bahwa yang dinamakan menyimpang itu karena konteks, karena tempatnya, karena adanya peraturan. Nah, repotnya ketika peraturan itu tidak tegak secara sesungguhnya. Kalau tegak tidak masalah, walaupun mungkin kita akan membicarakan ketika saya akan mengatakan ada sebuah peraturan. Di sana ada sebuah prinsip, ada peraturan. Peraturan diturunkan dari prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip utama itu adalah tujuan bersama dan lain-lain untuk menuju sesuatu yang diinginkan. Nah, tergantung tujuan itu apakah sesuatu yang menuju sesuatu yang ke arah yang baik, sesuatu yang menuju ke arah berkembang, atau sekedar tujuan-tujuan keuntungan sesaat, tujuan supaya nampak. Jadi prinsip itu diturunkan dan peraturan ada, itu digunakan untuk menjaga prinsip. Hanya saja kadang-kadang banyak peraturan itu dibuat justru tidak untuk melanggengkan prinsip, karena yang namanya peraturan masih bisa diubah, masih bisa ditafsirkan ulang, lalu sekelompok orang membuat kesepakatan tertentu bahwa peraturan ini akan ditafsirkan seperti ini. Oke, jadi bukan kualitas dari tindakan seseorang, tapi karena tindakan yang mungkin berkualitas itu tidak sesuai dengan adanya peraturan yang memang ditentukan oleh pemilik otoritas atau penguasa atau seseorang yang memiliki kekuatan politis, baik karena banyak orang, baik karena mungkin yang
yang dikenai sanksi tersebut adalah orang yang dianggap tidak memiliki kekuatan, jumlahnya relatif sedikit dan bukan elit tapi minoritas, makanya dia akan sering dengan mudah terinklusif, tergusur, termarginalisasikan. Tapi sanksi tersebut tentu saja tidak akan mengurangi kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut. Ini kita coba melanjutkan. Itu tadi yang pertama, kita lihat bahwa perilaku menyimpang bukan jaminan bahwa kualitas dari tindakan tersebut rendah. Lalu kemudian yang kedua di sini, penyimpangan itu dapat diterima, dapat juga ditolak. Penyimpangan di sini, oke, mungkin saya tadi belum mengatakan bahwa sering kita sebut kalau dari istilah asing deviasi atau pelakunya disebut devian. Penyimpangan itu terus banyak terjadi karena dengan penyimpangan itu di sana kadang ada perubahan sosial dan Anda selalu yang pasti yang namanya penyimpangan itu tadi negatif, padahal yang dikatakan bahwa penyimpangan tersebut tidak menentukan kualitas tindakan. Misalnya kita biasanya di masa lalu biasanya dalam pertanian misalnya, dalam bidang pertanian sebagian besar mungkin masih ini contoh pada saat awal-awal, sebagian besar masih menggunakan bibit lama atau padi lama misalnya. Ada seseorang kemudian menanam dengan bibit unggul, hasilnya banyak. Nah, dia seorang petani yang menanam bibit unggul tersebut itu adalah penyimpangan, dianggap penyimpangan, aneh, tidak sesuai. Orang lain semuanya nanam pakai bibit biasa, dia menggunakan bibit unggul. Tapi kemudian penyimpangan tersebut akhirnya diterima ketika ternyata dalam waktu 4 bulan, 3 bulan mereka panen, yang menanam bibit unggul panen dan akhirnya akan mengikuti. Nah, di sini dikatakan bahwa penyimpangan tidak selalu berdampak negatif. Jadi untuk sementara bisa kita simpulkan bahwa namanya penyimpangan itu adalah kalau itu tindakan yang memang diambil oleh seseorang atau dilakukan oleh seseorang tidak seperti orang-orang lain. Itu dikatakan perilaku menyimpang. Seperti kalian misalnya di dalam kelas. Pada saat kuliah ada seseorang yang banyak sekali bertanya atau memperhatikan atau mencatat. Itu adalah tindakan menyimpang dalam kondisi Anda. Kenapa? Sebagian berasal dari Anda tidak mencatat, mungkin hanya 1-2 orang. Sebagian besar orang mahasiswa tidak bertanya. Nah, itu adalah penyimpangan bagi sekelompok kalian. Ada alasan-alasannya, walaupun mungkin positif dan negatifnya itu tergantung motif dari suatu kelas itu untuk belajar atau untuk apa. Motifnya berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda, orientasinya juga berbeda-beda. Nah, tentu saja untuk yang bertanya itu dianggap negatif. Kenapa? Seharusnya waktunya sudah pulang karena pertanyaannya kuliah menjadi lebih lama. Nah, di sini tentu saja tujuannya. Dari sana antara tujuan yang dianggap menyimpang dengan yang tujuan umum yang ada dalam satu kelas itu atau kesepakatan bersama dalam satu kelas itu adalah yang tidak menyimpang. Nah, sanksinya pun kadang-kadang ada, diolok, dibully dan lain sebagainya.
Dan ya uniknya itu pada saat Anda sudah saya anggap dewasa, itu masih terjadi seperti itu. Oke. Ya karena bertentangan dengan pandangan umum, pandangan sebagian besar orang. Penyimpangan juga relatif di sini, dan juga ada penyimpangan yang mutlak. Kepatuhan. Nah ini juga nanti tergantung pada ideologi dari suatu institusi tertentu, ideologi dari suatu masyarakat, ideologi dari suatu negara, dan lain sebagainya. Ini adalah kekuatan tarik menarik di sini. Ada apa namanya? Apakah sebuah penyimpangan itu dikatakan penyimpangan ataukah sebuah inovasi? Yang tadinya tidak ada jadi ada, itu ada penyimpangan sebetulnya. Kali ini saya akan agak lama karena video materi ini akan panjang. Oke. Tadi kita kaitkan pada kesepakatan umum. Mungkin ketika itu menyangkut ide atau konstruksi yang ada di kepala masyarakat yang diakui bersama, itu bisa kita tarik pada kajian budaya. Di sini dikatakan ada budaya real dan budaya ideal. Real itu apa yang terjadi, apa adanya yang terjadi, yang biasanya terjadi. Lalu kemudian budaya ideal itu adalah budaya apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya terjadi. Jadi peraturan-peraturan itu apa yang harus terjadi, apa yang harus ditegakkan. Budaya yang nyata adalah budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di suatu kelompok masyarakat. Orang mungkin akan mengatakan bahwa ya melanggar lampu merah itu menyimpang, tapi kesehariannya ketika hukum itu bisa diatasi, baik itu dengan sebuah kebohongan, sebuah kamuflase, sebuah manipulasi tafsir, tapi yang terjadi seperti apa? Apakah benar hukum diinjak-injak? Apakah benar hukum dikatakan tidak ada? Beberapa di antara para ahli mengatakan bahwa ketika hukum diinjak-injak, lambang-lambang dari simbol-simbol dari peraturan atau ketentuan-ketentuan tersebut, ada dua hal: negara tidak hadir atau literasi yang begitu rendah. Atau budaya atau segala sesuatu yang sebetulnya ideal itu hanya meresap pada tingkat, kalau dalam pendidikan, hanya meresap pada tingkat kognisi saja. Jadi ya tahu kalau itu salah, tapi afeksi kalian belum sampai ke arah rasa, belum sampai ke arah bahwa ketika perilaku tersebut tidak sesuai dengan bagaimana adanya, itu cukup merepotkan, bahkan bisa mencelakai orang lain. Kadang-kadang orang dikatakan mencela ya karena berat sedikit atau konsekuensinya berat sedikit, merasa dicelakai atau dipersulit. Padahal bukan mencelakai, merasa dicelakai atau merasa kenyamanannya untuk maju diusir. Oke. Kalau terbiasa, mungkin akan terbiasa menutupi banyak hal, tentu saja akan berbeda dalam kita lihat budaya nyata dan budaya idealnya di sini. Kalau Clifford Geertz dalam antropologi, dalam ilmu
budaya. Ada istilahnya model for dan model of. Model for adalah yang ideal, model sebuah ya aturan yang harus dilakukan. Model of, bagaimana orang itu memandang peraturan dan bagaimana perilaku, sehingga psikomotoriknya, apa yang dia lakukan, tindakan realnya yang dia lakukan pada saat ini, sebetulnya semua orang tahu. Tapi lambat laun atau memang di sini itu sudah ditolerir. Jadi kalau kayak gitu itu bukan sebuah penyimpangan. Nah, justru hal yang membuat maju, hal yang biasanya digunakan untuk dorongan untuk maju, penyimpangan yang digunakan untuk maju, itu dikatakan malah justru tidak bisa ditolerir. Itu masalah mentalitas, tapi itu nanti kita bahas untuk ketika kita membahas sebuah etos. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Di sini peraturan, norma itu bisa dinegosiasi. Bisa dinegosiasi. Apa yang harus dilakukan bisa tetap dilakukan. Bagaimana caranya? Dekati penguasa, dekati pemegang otoritas, sehingga kita bisa turut menentukan otoritas tersebut. Itu strategi yang saya tahu banyak dilakukan. Jadi sudah berbeda lagi nanti ketika apa yang ingin diraih itu dilakukan dengan penghindaran norma, sebetulnya dilakukan dengan penyimpangan, tapi itu dimaklumi. Seperti misalnya ada kata-kata pemakluman, wajarlah semuanya butuh duit, wajarlah cari makan, apakah hidup sekedar makan saja. Nah, kita coba pertanyakan kemanusiaannya di sana. Oke, penyimpangan pun juga ada ya. Dia perlahan-lahan. Dikatakan bahwa penyimpangan sosial ini ya saling menyesuaikan. Kalau ada banyak orang yang melanggar lalu lintas, berarti itu dimaklumi. Dan saya pun juga banyak melihat ya dimaklumi kok polisi. Saya rasa tanpa plat nomor, tanpa helm di kota kita ini masih aman, kecuali sedang ada razia. Hal tersebut juga kadang dalam sebuah penyimpangan, dalam sebuah aturan itu juga saya pertanyakan, dan selama 12 tahun saya coba adaptasi untuk bisa berlaku sesuai apa yang biasa ada di sini. Dan penyimpangan seperti saya katakan tadi adalah salah satu cara, adalah salah satu proses atau tahap terjadinya sebuah perubahan sosial ataupun budaya. Di sini ada adaptasi, ada negosiasi, kita udah ditentukan aturannya seperti ini, ditawar istilahnya. Oke, ada sebetulnya banyak tentang teori tentang penyimpangan. Namun mungkin karena waktu udah hampir 40 menit, saya rasa teori-teori perilaku menyimpang ini akan saya lanjutkan di video berikutnya, entah itu minggu depan ataupun dalam minggu ini juga, karena kemarin sudah 2 minggu saya tidak memberikan video material. Oke, saya rasa itu dulu. Kita mencoba melihat ilmu sosiologi di sini, sosiologi antropologi di sini dengan tinjauan kritis, dan sebetulnya tinjauan kritis semacam ini lebih baik ketika didiskusikan.
Tapi ketika tidak, ya saya akan tetap melanjutkan memberikan materi. Langsung saya coba juga kritisi atau mempertanyakan definisi-definisi tersebut, terutama definisi-definisi yang positivistik seperti pada materi tadi. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, adil katalinu pacuramin kasaruga, kasengat kacukata. Salam tetap sehat.